Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul adzim. Sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa mengucap alhamdulillah wa syukurillah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mari kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini tanggal 11 Muharram, bulan pertama tahun Hijriah 1448 Hijriah. Semoga hari ini segala urusan kita lebih baik dari kemarin. Besok dan seterusnya segala urusan kita lebih baik berlipat-lipat dibanding hari ini. Begitulah slogan yang selalu digaungkan di awal tahun baru Islam. Sidang Jumat rahimakumullah. Hijrah secara etimologi, secara bahasa berarti al-intiqal, berpindah. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara bahasa disebut hijrah. Kita hari ini dari rumah ke sini hijrah. Kita dari desa atau dari manapun ke Depok hijrah secara bahasa. Secara istilah, secara terminologi apa itu hijrah? Rasulullah yang membuat definisi. Jadi hadis tapi definisi. Wal muhajiru man hajara amma nahallahu an. Hijrah adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, menuju hal-hal yang diperintahkan Allah. Dengan definisi ini, maka hijrah tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Selama masih ada yang dilarang kita lakukan, mari kita hijrah. Jangan ada sisa-sisa yang dilarang, sedikit pun masih ada dalam diri kita. Wadaru ma baqiya minar riba. Al-Baqarah 278, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wadharu dan tinggalkan ma baqiya sisa-sisa minar riba. Jadi jangan ada riba sedikit pun. Jadi kalau babnya larangan adalah riba, jangan ada riba sedikit pun dalam kehidupan kita. Jadi hijrah dari segala yang dilarang, apa itu ucapan, apa itu perbuatan, apa itu makanan, minuman, maka itu disebut hijrah yang sesungguhnya. Jadi mari kita terus merenungkan diri, muhasabah diri. Masihkah ada yang dilarang yang saya kerjakan? Kalau jawabannya masih, ya mari kita hijrah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, apa hikmah, apa pelajaran dari hijrah Rasul yang pernah terjadi 14 abad yang lampau, yang bisa kita jadikan pedoman untuk menapaki kehidupan hari ini dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Sekurang-kurangnya ada pelajaran
ada 5 pelajaran penting. Ya, yang pertama, pentingnya menjaga dan mempertahankan agama. Yang kedua, pentingnya membuat rencana-rencana. Yang ketiga, pentingnya mengatur atau pentingnya berstrategi. Yang keempat, pentingnya semangat dan bekerja keras. Dan yang kelima, pentingnya berjamaah, berorganisasi. Poinnya itu. Nah, yang pertama adalah pentingnya menjaga agama. Rasulullah berdakwah di kota Mekah, hitungan tahunnya 13. Bersihnya 22 tahun sekian bulan. Hitungan tahunnya 13. Tidak pernah sepi dari ancaman, teror, intimidasi. Bahkan banyak sahabat Nabi yang akhirnya harus meregang nyawa. Sahabat Ammar bin Yasir sekeluarga, setelah diketahui sekeluarga memeluk Islam dan tidak mau untuk kembali lagi ke agama nenek moyang, maka Abu Jahal, Abu Lahab tanpa tedeng-aling-aling sekeluarga digantung dan ditombak. Tapi mereka istiqomah, tidak bergeming. Lebih baik mati dengan iman dan Islam daripada hidup harus menyembah Tuhan berhala. Kira-kira begitu. Dan tidak sedikit kaum muslimin, para sahabat yang mengalami nasib mirip-mirip. Suhaib Ar-Rumi, Khabbab Ibnul Ard, Bilal bin Rabah, dan banyak. Bahkan klimaknya Rasulullah yang mau dihabisi. Setelah mereka mencoba untuk melakukan negosiasi, pakai bahasa sekarang. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, dan separa kansa bernego kepada Nabi agar Nabi berhenti berdakwah. Dan mereka menawarkan 4 opsi. Opsi yang pertama, tahta. Muhammad, kalau kamu berdakwah memang mencari kedudukan, nyari jabatan, pengen jadi pemimpin, gak usahlah. Asal berhenti berdakwah, kami angkat kamu menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Jadi gampang, gak usah repot-repot. Kampanye, gak usah repot-repot ngeluarin duit. Asal berhenti dakwah aja, kami angkat kamu jadi pemimpin tertinggi. Syaratnya berhenti berdakwah. Ya ditolak. Karena apa? Tugas pertama dan yang utama menjadi nabi dan rasul, ya berdakwah. Surah Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang utusan pun sebelum kamu, kecuali aku perintah agar mereka menyeru umat manusia, hai manusia, sembahlah Allah. Jadi sejak rasul pertama, ya utusan pertama sampai Rasul Muhammad terakhir, semua mandatnya sama. Diperintah Allah mengajak manusia menyembah Allah, taat tunduk kepada aturan Allah. Nah sekarang ya di lobi, berhentilah berdakwah. Kalau kamu nyari kedudukan, akan aku angkat menjadi pemimpin tertinggi, nggak main-main. Ditolak. Yang kedua, opsi ditawarkan harta. Mau harta berapa? Tulis aja kertas kosong. Yang penting berhenti berdakwah. Ditolak. Wanita, harta, tahta, wanita. Ini 3 hal yang dicari oleh semua kita umat manusia tanpa kecuali agama apapun. Lagi-lagi ditolak oleh Rasulullah. Kenapa? Berhenti berdakwah. Mereka bingung. Mau nawarin apa lagi kepada Muhammad? Mau nego apa lagi kepada Rasul? Agar berhenti berdakwah. Harta ditolak, tahta ditolak, wanita ditolak. Akhirnya mereka berkumpul. Coba aja. Ini opsi terakhir. Karena kita nggak punya lagi. Kalau ini ditolak ya nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang ditawarkan? Bagaimana Muhammad? Setahun ke depan kami menyembah Tuhanmu. Nanti tahun kedua kamu dan umatmu menyembah Tuhan kami. Bagaimana? Sebagai manusia Rasulullah berpikir, daripada umat saya terus diteror, diintimidasi, disiksa, ya sudahlah,
hampir diterima. Karena sebagai manusia, dia merasa yang keempat ini win-win solusi. Pakai bahasa gaul, enak lo, enak gue. Setahun mereka menyembah Tuhan Allah. Nanti tahun depan kita, dengan pemimpin kita, menyembah Tuhan mereka. Daripada terus bersitegang, Rasulullah hampir berkata yes. Rasulullah hampir berkata na'am. Tapi belum terucap, malaikat Jibril datang. Membawa wahyu satu surah penuh dari Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Muhammad, kalau gado-gado dioplos ada ini enak. Sayur lodeh dioplos boleh. Tapi agama nggak boleh Muhammad dioplos. Hari ini kita menyembah Tuhan mereka, besok kita balik lagi. Besok nyembah Tuhan mereka, besok balik lagi. Nggak boleh Muhammad. Begitu malaikat Jibril datang membawa satu surah Al-Kafirun, maka Rasulullah pun akhirnya menolak opsi keempat. Mereka bingung, mau nawarin apa lagi? Udah nggak ada, nawarin apa lagi? Akhirnya dikumpulkan kepala-kepala suku, ngumpul di gedung parlemen pakai bahasa sekarang. Mereka dulu ada gedung parlemen namanya Darun Nadwah dalam sirah. Jadi kalau kepala suku sudah ngumpul di situ, bakal ada keputusan penting, bakal ada keputusan besar. Ya, kita sudah lobby kepada Muhammad, kita tawarkan ini tolak, ini ditolak, ini ditolak. Bahkan opsi keempat pun ditolak. Saya minta pendapat kepada kalian mewakili setiap suku, kira-kira opsi apa lagi yang bisa kita tawarkan agar Muhammad tidak lagi berdakwah di negeri ini. Satu kata, benar-benar satu kata. Ya kita udah nggak punya opsi apapun. Satu-satunya agar Muhammad tidak lagi berdakwah di negeri ini, habisi dia. Turun surah Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Terjemah bebas, malaikat Jibril datang, Muhammad genting. Rumahmu sudah dikepung oleh anak-anak muda Quraisy yang mendapat mandat untuk menangkap dan membunuhmu. Malam ini juga kamu harus pergi dan meninggalkan Mekah tempat kelahiranmu. Gimana dong Jibril? Mereka sudah ada di sekitar rumah saya. Apa kata malaikat Jibril? Mereka sudah ditidurkan oleh Allah bagaikan bangkai. Fa'aghshaynahum. Tidurlah. Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Surah Al-Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim thalasami'atin sinin. Mereka Ashabul Kahfi ditidurkan salasami'atin 300 sinin tahun. Wasdadu tis'a ditambah 9. Ashabul Kahfi ditidurkan lelap 309 tahun. Muhammad, orang-orang yang akan membuat makar kepadamu sudah ditidurkan oleh Allah bagikan bangkai. Kamu bisa pintu keluar dari belakang, dari depan, dari samping, aman. Mereka diinjak-injak gak bakal bangun. Masya Allah. Sederhana banget. Menyelamatkan hambanya, menyelamatkan kekasihnya dari upaya pembunuhan. Cukup orang-orang yang akan berbuat jahat ditidurkan selelap-lelapnya. Kenapa? Ya kalau Rasulullah yang dibunuh, agamanya tamat. Kalau sahabat yang dibunuh, Rasul masih terus menyeru. Kalau Rasul yang dibunuh, selesai. Dan Allah tidak ingin agama ini berakhir. Walaupun sedih, hijrah Rasulullah bersama kaum itu sedih. Terusir dari rumah. Anda kebayang orang terusir bawa apa? Yang utuh ya bawa badan. Baju, 1-2 lah. Lemarinya kan gak bisa dibawa. Sawah ladang gak bisa dibawa. Ribuan onta, kambing gak bisa dibawa. Namanya diusir ya bawa badan. Kenapa ini dibelain Rasul dan kaum muslimin? Demi menjaga agama. Hari ini banyak di antara kita umat Islam yang agak lalai terhadap agama. Ada sholat bolong-bolong, puasa bolong-bolong. Dulu Rasulullah dan kaum muslimin generasi awal sedemikian rupa menjaga akidah.
Sedemikian rupa menjaga keyakinan. Sidang Jumat, kita dan non-muslim sama. Kalau mati yang dibawa keyakinan. Keyakinan yang benar, keyakinan yang salah. Itu doang. Rumah, kita udah menyaksikan tuh orang kaya rumahnya ditinggal. Suami, kita menyaksikan. Ya, suaminya ganteng ditinggal. Istri ditinggal. Anak ditinggal. Aset ditinggal. Semua ditinggal. Kita dengan non-muslim sama. Mati nggak ada yang dibawa. Masa? Agama aja masih ketinggalan juga. Itulah sebabnya Allah menegaskan dalam firman-Nya Ali Imran 102, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangankan nanti di padang mahsyar, di hari kiamat. Ya, huru hara hari kiamat pun yakin kita sudah nggak bakal ingat apapun kecuali bagaimana menyelamatkan diri. Ya, jadi huru hara hari kiamat, matahari akan diturunkan oleh Allah. Ala qadri mil, hanya kira-kira 1 mil. 1 mil itu 1.400 meter. 1,5 kilo, sekilo setengah. Berapa sekarang jarak matahari ke bumi? Ribuan mil. Baru 47 derajat udah gelagapan kita. Jadi ketika kelak matahari diturunkan hanya 1 mil, gak bakalan kita nyariin istri. Gak bakalan istri nyari suami, orang tua nyari anak, anak nyari, gak ada. Yang ada adalah bagaimana menyelamatkan diri dari matahari yang hanya 1 mil di atas kepala kita. Terus gimana nanti di akhirat? Sidang Jumat. Tidak ada yang bisa menolong kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali akidah yang lurus. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibrahim, aku tahu kamu nabi. Kamu jangan iseng memohon ampunan kepadaku untuk ayahmu. Asal kamu tahu Ibrahim, ayahmu adalah musuhku. Ibrahim ngerengek. Mendoa ngerengek, diabadikan dalam surah 26 ayat 83 sampai 88. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Tuhan, ampuni ayahku sekalipun dia mati masih tersesat. Ayahku mati belum mau mengikuti agamaku. Tolong ampuni Tuhan. Apa jawab Allah? Surah At-Taubah ayat 114. Ibrahim, ayahmu musuhku. Bagaimana aku akan memaafkan musuh? Ibrahim Nabi gak bisa nolongin bapaknya. Nabi Nuh Nabi gak bisa nolongin Kan'an. Nabi Nuh, Nabi Lut Nabi gak bisa nolongin istrinya. Siti Asia wanita solehah gak bisa nolongin Fir'aun. Lalu apa kelak yang bakal menyelamatkan diri kita? Yang akan berguna, bermanfaat untuk diri kita? Amal soleh. Dan amal soleh itu buah akidah yang lurus. Mari kita jaga agama. Mari kita pertahankan agama. Bukan sekedar menjaga, dipertahankan. Jika agama kita ada yang ganggu, ada yang usilin. Karena ini satu-satunya yang bakal menyelamatkan kita dari huru hara hari kiamat. Bakal menyelamatkan kita kelak di padang mahsyar. Ya hanya amal soleh. Sekali lagi, amal soleh adalah buah akidah yang lurus. Buah keyakinan yang benar. Itulah Rasul dan kaum muslimin bela-belain hijrah demi agama. Gak apa-apa sawah ladang ditinggal. Rumah ditinggal. Hewan ternak ditinggal. Semua ditinggal demi akidah. Demi agama. Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran berharga banget dari hijrah Nabi adalah pentingnya membuat perencanaan. Punya keinginan, punya harapan. Pak Asep, ya Tat, tahun depan pengen apa? Nggak ada. Punya rencana apa? Nggak ada. Harapannya apa? Nggak ada.
Siapapun, bukan hanya Pak Asep, termasuk saya, termasuk Anda, ketika ditanya tahun depan kepengen apa? Nggak ada. Harapannya apa? Nggak ada. Cita-citanya? Nggak ada. Hakul yakin, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak akan ada yang berubah dalam diri kita, kecuali nambah tua. Bahasa lebih vulgar, ya tambah jelek lah. Nggak ada orang tambah tua, tambah cakep, tambah cantik, tambah ganteng. Itu jelek. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Hadis arba'in nomor 1 ada hadis tentang pentingnya niat, program, rencana, keinginan. Hadis ini bahkan oleh sebagian para ulama disebut nisfuddin, setengah dari agama. Dahsyat banget, iya, karena agama itu terdiri dari niat dan perbuatan. Salah niat, perbuatannya nggak ada nilainya. Wa inna malikul imri'im manawa, setiap kita tergantung niat, tergantung keinginan, tergantung cita-cita. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, yang niatnya hijrah menggapai ridho Allah, mengikuti Rasulullah, maka dia dapat pahala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, yang hijrahnya hanya orientasi dunia, memperbaiki kehidupan dunia, dia dapat itu doang tapi dapatnya. Awi meratin yang kiuha, atau hijrah hanya untuk menikahi seorang perempuan, ya itu aja dapatnya. Ya ternyata asbabul wurud, sebab turun hadis ini, ada salah satu jamaah yang akan ikut hijrah, memang sudah melamar. Perempuan namanya Ummu Qais. Dan lamaran ini sudah dilakukan sebelum ada rencana hijrah. Begitu Rasul perintah hijrah, kaum muslimin dihimbau, diajak, ikutlah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak lain. Termasuk Ummu Qais. Begitu Ummu Qais mau hijrah, yang lamar laki-lakinya bilang, loh, kan kita mau nikah, terus gimana kalau Uhti pergi? Luar biasa Ummu Qais. Ya insya Allah nikah tetap jadi asal abang ikut hijrah. Terus kalau saya nggak mau, gimana saya ninggalin harta benda? Terus di Madinah nanti saya nol lagi dong ekonomi. Pokoknya kalau abang hijrah, aku mau nikah. Kalau abang nggak hijrah, aku nggak mau. Kenceng Ummu Qais. Demi cinta, akhirnya laki-laki muhajirin ini rela meninggalkan kota Mekah dan harta kekayaannya demi menikah dengan perempuan yang bernama Ummu Qais. Disindir oleh Rasulullah. Kalau kamu hijrahnya hanya untuk dunia, nanti dapatnya dunia. Kalau kamu hijrahnya hanya untuk perempuan, ya dapatnya perempuan. Tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasul, bakal dapat semuanya. Inilah enaknya generasi emas zaman sahabat. Jadi kalau ada salah, koreksinya dari Allah, koreksinya dari Rasul, langsung. Jadi hadis arba'in nomor 1 kayak mengoreksi sahabat yang salah niat atau niatnya kurang lurus. Nah ini apa maknanya? Ya, hijrah adalah titik balik perubahan ke arah yang lebih baik. Pakai bahasa sederhana aja. Dari sini pindah ke sini, kalau sama aja ngapain pindah? Dari sini pindah ke sini, kalau lebih buruk ya ngapain pindah? Jadi pindah itu nuqtoh tahawul, saya harus lebih baik. Pemain sering dijadikan cadangan. Pas musim tahun berikutnya, dia ngomong sama pelatihnya, bos, kalau saya nggak jadi pemain utama reguler, mendingan saya pindahin aja deh ke klub manapun. Supaya dia turun reguler, supaya saya terus berkembang, dan saya bisa bela timnas. Ya, oleh karena banyak pemain yang pindah dari satu klub ke klub yang lain, stop, yang mending balik lagi ke klub yang lama. Jadi nuqtah tahawul, hijrah adalah titik balik untuk melakukan sebuah perubahan besar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, mari kita rencanakan. Jadi kalau ada orang yang agamanya tidak Islam, terinspirasi dengan ayat,
terinspirasi dengan hadis, kita lebih berhak. Kayak Rasulullah datang ke Madinah, orang-orang Yahudi Madinah lagi pada puasa. Kalian lagi puasa apa? Lagi puasa Asyura kemarin, tanggal 10 Muharram. Ya, memang momennya apa Asyura? Karena Allah tanggal 10 Muharram menyelamatkan Musa dari makarnya Firaun. Karena kami hormat, maka kami puasa untuk menghormati ya atas keselamatan Musa dari upaya pembunuhan oleh Raja Firaun. Apa jawab Nabi? Ketika mereka berpuasa tanggal 10, lebih menghormati Musa. Rasulullah bilang, ana ahaqqu bi Musa wa aula. Saya lebih berhak mengikuti Musa ketimbang kalian. Kalian kan orang biasa, mohon maaf kalau pakai bahasa mohon maaf. Saya nabi, dia nabi, aku nabi. Kalau kalian merasa berhak, maka aku lebih berhak dan lebih pantas mengikuti Musa. Akhirnya Rasulullah tanggal 10 Muharram puasa. Ada sahabat nyeletuk. Berarti kita sama dong sama Yahudi dong ya Rasul. Apa kata Nabi? Kalau saya dikasih umur panjang, tahun depan saya akan puasa tanggal 9. Tapi Rasulullah nggak nyampe tahun depan wafat. Makanya puasa Muharram minimal 2 hari. Ya, yang tanggal 10 ucapan dan perbuatan Nabi. Yang tanggal 9 ucapan karena perbuatannya belum kesampaian. Untuk apa? Menyelisihi supaya puasa kita beda dengan puasanya Yahudi. Bahkan Imam Syafi'i kalau ingin beda banget puasanya 9, 10, 11. Ya, ini sudah lewat. Nah, kalau ada muslim, non-muslim terinspirasi dengan Al-Quran, dengan hadis, kita lebih berhak. Emang siapa non-muslim yang terinspirasi dengan Al-Quran hadis? Michael Jordan. Pemain basket nomor 1 kelas dunia. Setiap selesai sesi latihan yang diwajibkan klub, dia turun lagi ke lapangan. Tanpa ditemani temannya, bahkan tanpa pengawas pelatihnya. Yang penting yang diwajibkan klub, lari 10 kilo tiap hari, push up 100 kali, sit up 100 kali, melempar bola ke gawang 100 kali, selesai. Itu kewajiban pemain profesional yang harus dilakukan tiap hari. Begitu selesai, teman-temannya pulang. Tidur, main game, makan, jajan. Jordan tidak. Pergi lagi. Akhirnya dipergoki sama teman-temannya. Lo dari mana, Jor? Gua habis lari. Tadi sudah, gue lari lagi. Terus ngapain? Juga push up. Tadi udah, gue push up lagi. Terus, ya gue sit up. Tadi udah, gue sit up lagi. Terus, gue ngelempar bola. Tadi sudah, gue ngelempar lagi. Bahkan ada 2 hal yang tidak dilakukan oleh temennya, bahkan tidak terbayang bahkan oleh kepala pelatihnya. Melempar bola ke gawang sambil menutup mata 200 kali, melempar bola sambil melakangi 200 kali. Apa kata temennya? Lo ngapain, Jor? Gaji segitu-segitu juga. Kenapa tuh latihan sampai pol-polan begitu? Apa jawabannya? Mohon maaf pakai bahasa gaul. Gue ingin menjadi yang terbaik di muka bumi. Kalau porsi latihan gue sama dengan lo, mana mungkin gue bisa menjadi terbaik? Ini ayat Al-Quran. Oleh karena sampai sekarang belum ada atlet dari cabang olahraga apapun yang memecahkan rekornya Michael Jordan. 8 kali mengantarkan Chicago Bulls juara NBA berturut-turut. 8 kali. Silakan cari atlet cabang olahraga apapun yang membela klub baik nasional maupun klub sampai 8 kali juara berturut-turut. Hanya Michael Jordan. Kenapa? Kalau Chicago Bulls bermain, Jordan dimainkan, semua lawan sudah kalah mental. Ya, Jordan main mah gak bakal menang. Kenapa? Mereka tahu banget kalau Jordan sudah lari ke titik 3 point tanpa diganggu, jangankan melihat, merem aja masuk. Jangankan menghadap, membelakang aja masuk. Ini apa? Spiritnya Al-Quran. Ini apa? Spiritnya hadis. Jadi kalau dia termotivasi langsung atau nggak langsung dengan Al-Quran dan hadis, maka kita kaum muslimin lebih berhak untuk termotivasi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul. Sekali lagi,
Tidak akan pernah ada perubahan dalam diri kita, personal dalam kita berbangsa, kalau kita tidak pernah punya rencana, tidak pernah punya niat, tidak punya penilaian untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan setiap niat yang benar memang harus disertai dengan amal perbuatan. Sidang Jumat rahimakumullah. Itulah dua yang bisa kita bahas ya. Tadi poinnya sudah saya sampaikan semua, tapi karena keterbatasan waktu pada siang hari ini saya hanya bisa menjelaskan 2 poin tentang pentingnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqunal mukhlisun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ta'ala 'anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muyassir kulli asir fa inna taysir kulli asir alaika yasir. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.